Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini kita akan lanjut ke part 2 Undang-Undang nomor 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Sebenarnya yang paling membutuhkan video ini adalah saya karena saya ingin mempelajarinya. Tapi sekiranya kalau ada teman-teman yang merasa bahwa hal ini juga bermanfaat, silahkan ditonton, share, subscribe, dan like. Oke? Sebelumnya kita telah membacakan tentang bab 1 tentang ketentuan umum pasal 1, kemudian kita lanjutkan pasal 2. Penyelenggaraan karantina berdasarkan asas A. Kedaulatan, B. Keadilan, C. Perlindungan, D. Keamanan nasional, E. Keilmuan, F. Keperluan, G. Dampak minimal, H. Transparansi, I. Keterpaduan, J. Pengakuan, K. Non-diskriminasi, dan L. Kelestarian. Baik, kita lanjutkan bab 1 ketentuan umum pasal 3. Ruang lingkup penyelenggaraan karantina mengatur pemasukan, pengeluaran, dan transit media pembawa. Pasal 4. Ruang lingkup pengaturan tentang karantina meliputi A. Penyelenggaraan karantina, B. Tingkat perlindungan negara berdasarkan analisis risiko, C. Jenis HPHK, HPIK, OPTK, dan media pembawa, D. Persyaratan karantina, E. Tindakan karantina, F. Dokumen karantina, G. Pengawasan dan atau pengendalian keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, PRG, SDG, agensi hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka. H. Kawasan karantina, I. Ketertelusuran, J. Sistem informasi karantina, K. Jasa karantina, I. L. Fungsi intelijen kepolisian khusus dan penyidikan, M. Kerjasama perkarantinaan, dan N. Pendanaan. Bab 2, Pasal 5. Penyelenggaraan karantina didasarkan pada tingkat pelindungan negara yang layak terhadap HPHK, HPIK, dan OPTK. Tingkat pelindungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan melakukan analisis risiko. 3. Ketentuan mengenai penetapan tingkat pelindungan yang layak dan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Pasal 6. Pemasukan media pembawa ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia untuk pertama kali atau terjadi perubahan status dan situasi HPHK, HPIK, dan OPTK di negara asal dilakukan analisis risiko. 2. Hasil analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi dasar untuk melakukan manajemen risiko. 3. Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan berdasarkan kesepakatan standar sanitari dan fitosanitari kedua negara. Pasal 7. Penyelenggaraan karantina ditujukan untuk A. Mencegah masuknya HPHK, HPIK, serta OPTK dari luar negeri ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. B. Mencegah tersebarnya HPHK, HPIK, serta OPTK dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. C. Mencegah keluarnya HPHK, HPIK, serta organisme pengganggu tumbuhan dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. D. Mencegah masuk atau keluarnya pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu. E. Mencegah masuk dan tersebarnya agensi hayati jenis asing invasif dan PRG yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan kelestarian lingkungan. Dan F. Mencegah keluar atau masuknya tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka, serta SDG dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau antar area di dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 8. Penyelenggaraan karantina sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 diintegrasikan dan dikoordinasikan dalam bentuk satu badan. Ketentuan mengenai integrasi dan koordinasi dalam bentuk satu badan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 termasuk tugas dan fungsinya diatur dengan
atau berdasarkan peraturan pemerintah. Pasal 9. 1. Penyelenggaraan karantina sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 merupakan kewenangan pemerintah pusat. 2. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dilakukan tindakan karantina dan pengawasan dan atau pengendalian terhadap media pembawa yang a. dimasukkan ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, b. dikeluarkan dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, c. dimasukkan atau dikeluarkan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, atau d. ditransitkan di dalam atau di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Pengawasan dan atau pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan terhadap media pembawa berupa pangan, pakan, PRG, SDG, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka. Pasal 10. Untuk terselenggaranya karantina sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, pemerintah pusat berkewajiban menyediakan sumber daya manusia serta prasarana dan sarana. Pasal 11. Pemerintah pusat menetapkan tempat pemasukan dan tempat pengeluaran media pembawa dengan mempertimbangkan a. risiko dan tersebarnya HPHK, HPIK, dan OPTK. b. Risiko keluarnya HPHK, HPIK, dan organisme pengganggu tumbuhan. C. Status dan tingkat penyebaran HPHK, HPIK, dan OPTK. D. Kelestarian sumber daya alam hayati, hewan, ikan, dan tumbuhan. Dan E. Kelancaran dan perkembangan sistem transportasi, perdagangan, serta perekonomian nasional. Pasal 12. 1. Untuk melindungi kepentingan nasional, pemerintah pusat dapat menetapkan tempat pemasukan khusus untuk melaksanakan tindakan karantina pengamanan maksimal terhadap media pembawa yang berisiko tinggi terhadap penularan HPHK, HPIK, dan OPTK. 2. Kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian, dan peningkatan mutu genetik. 3. Ketentuan mengenai tempat pemasukan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Pasal 13. Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 terdiri atas A. Pejabat karantina dan B. Pejabat lainnya. Pasal 14. Pejabat karantina sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf A terdiri atas A. Pejabat karantina hewan, B. Pejabat karantina ikan, dan C. Pejabat karantina tumbuhan. 2. Pejabat karantina sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya dan merupakan pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 15. Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf B terdiri atas jabatan administrasi fungsional dan pimpinan tinggi. 2. Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 16. Pejabat karantina sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 bertugas melakukan tindakan karantina meliputi A. Pemeriksaan, B. Pengasingan, C. Pengamatan, D. Perlakuan, E. Penahanan, F. Penolakan, G. Pemusnahan, dan H. Pembebasan. 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pejabat karantina berwenang A. Memasuki dan memeriksa alat angkut, gudang, KD apron, terminal peti kemas, serta ruang keberangkatan dan kedatangan penumpang di tempat pemasukan dan tempat pengeluaran untuk mengetahui ada tidaknya media pembawa yang dimasukkan dan dikeluarkan. B. Membuka atau memerintahkan orang lain untuk membuka pembungkus kemasan paket kiriman, peti kemas bagasi atau palka untuk mengetahui ada atau tidaknya media pembawa yang akan atau sedang dilalu lintaskan. C. Memasuki dan memeriksa tempat penyimpanan, penimbunan, atau tempat lain yang telah ditetapkan atau tempat yang diduga terdapat media pembawa yang berasal dari luar negeri atau area lain dan belum dilakukan tindakan karantina. D. Memeriksa seluruh media pembawa dan mengambil contoh untuk pemeriksaan lebih lanjut di laboratorium. E. Melarang setiap orang yang tidak berkepentingan memasuki instalasi tempat alat angkut dan atau tempat pelaksanaan tindakan karantina tanpa persetujuan pejabat karantina. F. Melarang setiap orang
untuk menurunkan atau memindahkan media pembawa yang sedang dikenai tindakan karantina. G. Melarang orang untuk memelihara, menyembelih atau membunuh hewan di tempat pemasukan, di tempat pengeluaran atau di instalasi karantina kecuali atas persetujuan pejabat karantina. H. Melarang setiap orang untuk menurunkan atau membuang bangkai hewan dan ikan, tumbuhan, sisa pakan, sampah dari alat angkut yang pernah berhubungan dengan hewan dan ikan. I. Menetapkan cara perawatan dan pemeliharaan media pembawa yang sedang dikenai tindakan karantina. Dan J. Membuka segel dan melakukan penyegelan terhadap media pembawa, kemasan, alat angkut, dan instalasi yang sedang digunakan sebagai tempat pengasingan, pengamatan, atau penahanan. 3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pejabat karantina dapat berkoordinasi dengan instansi terkait dan atau lembaga lain. Terima kasih, sekian pembacaan undang-undang tentang karantina kita. Kita lanjutkan pada part 3 di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.